Tetapi begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, itu cemas lagi istana kan. Jadi sebetulnya ini reaksi terhadap belusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita tuh. Anies baru masuk 3 provinsi udah gegap gempita. Dan bagi istana dia bisa hitung yang disebut contagious effect ini, efek berantai ini akan kalau separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies, ya udah pemilu udah selesai sebetulnya kan. Saya bersyukur bahwa selama ada kami, mungkin sayalah yang paling tinggi pangkat di negeri ini di Kahmi. Ya, kita belum bicara kalian sudah berteriak. 2 kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang ada kami yang lebih baik dari saya. Itu aja. Karena ini euforia susah untuk dipahami itu. Orang menganggap ya mau siapa ke calon Jokowi udah, pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut voluntarisme politik ini, kesukarelaan politik. Sementara di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster. Kan itu tertinggal dong. Anies itu tanpa poster dia kemana-mana aja udah orang ikut. Mau dihalangi dia membesar, tidak dihalangi dia membesar. Jadi sekarang pilihannya adalah Anda menjadi orang yang adil, penguasa mau menjadi penguasa yang adil, atau menjadi penguasa yang zalim atau tidak adil. Karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah undang-undang dasar asli, dia bukan Indonesia asli. Udah mulai begitu tuh. Lalu kita bertanya siapa yang main orang Indonesia asli. Dari 10.000 tahun lalu kita udah bercampur seluruh dunia tuh. Anies ini memunculkan dilema bagi kekuasaan hari ini menurut saya. Ini analisis ya. Dilemanya adalah dilarang tambah besar, tidak dilarang tambah besar pula. Karena itu kalau pemerintahannya adil dan bijaksana, ya nggak usah dilarang. Berikan kesempatan kepada semua anak bangsa untuk menyapa rakyatnya. Apalagi dia sebagai seorang calon presiden. Udah terlambat untuk menghambat Anies karena dia udah masuk di dalam wilayah populisme dan itu artinya dia akan dilindungi oleh rakyat. Sementara Pak Jokowi mulai cemas bahwa yang kan kalau Pak Jokowi bilang oke, Ganjar bagus juga, tetapi Ganjar elektabilitasnya nggak naik-naik, sementara Anies merangkak naik kan. Jadi Pak Jokowi mulai khawatir, jangan-jangan Ganjar kalah kalau head to head dengan Anies. Prabowo sama juga, Pak Prabowo bagus dia mencalonkan diri terus. Tapi kalau kita lihat selama 3 tahun, 3 periode berturut-turut nggak pernah lewatin 30%. Artinya udah maksimal di situ. Sementara Anies justru merangkak perlahan. Dia tidak curi start kampanye. Karena masa kampanye kan belum dimulai. Lagi pula dia belum menjadi calon presiden. Nanti ketika didaftarkan kepada KPU dia baru jadi bakal calon. Ketika ditetapkan KPU, nah dia baru jadi calon presiden. Kalau sudah terpilih, maka dia calon terpilih. Kalau sudah dilantik, barulah dia Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Jokowi, ini saya ngomong secara jujur, kita ingin Anda itu sebagai presiden menumbuhkan harapan bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan, bisa berkembang dengan dasar etis yang kuat. Kalau beginian, Anda akan dihina di ujungnya tuh. Kalau Anda menang pun akan dihina, apalagi kalau Anda kalah kan, dan tergelincir di dalam strategi sendiri kan. Jadi saya ingin supaya Pak Jokowi itu hentikan segala macam teknik yang konyol itu, terutama yang disodorkan oleh orang sekitarnya tuh. Kan pelan-pelan mestinya Pak Jokowi akan meninggalkan kesan bahwa dia negarawan. Tapi kalau dia perpanjang 3 periode, dia adalah politisi busuk. Anies Baswedan berencana untuk melanjutkan safari politiknya ke Aceh dalam waktu dekat. Akan tetapi Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Ahmad Ali menyebut penyegalan yang dilakukan terhadap niat Anies tersebut. Ahmad Ali menerangkan kalau pihak penyelenggara sudah mengantongi perizinan untuk agenda Anies di Aceh. Rencananya Anies akan menyampaikan pidato kebangsaan dan menemui para tokoh masyarakat. Namun izin tersebut tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Masalahnya daerah
banyak kesulitan. Perizinan tiba-tiba dicabut, terasa banyak sekali, kemudian perizinan ini kan penggunaan lapangan tiba-tiba sudah dikeluarkan. Pemda tiba-tiba dicabut tanpa alasan yang jelas. Hambatan-hambatan itu terus didapatkan di daerah. Demikian jelasnya saat dihubungi wartawan melansir dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Rabu 30 November 2022. Ahmad Ali mengungkapkan kalau penjagalan tersebut bukan hanya terjadi di Aceh, sebab situasi yang sama juga terjadi ketika Partai Nasdem hendak mengajukan izin untuk menggelar acara memperkenalkan Anies ke publik. Jadi kemarin di Jabar juga ada seperti itu. Bupatinya tiba-tiba ditekan macam-macam. Demikian ujarnya. Melihat kondisi tersebut, Ahmad Ali berharap tidak ada upaya penjagalan terhadap siapapun yang berniat untuk berkontestasi politik. Kader Nasdem itu menghendaki Hovifah Indar Parawansa dan menolak AHY mendampingi Anies. Demikian ujar sumber itu. Padahal menurut dia Nasdem, Demokrat dan PKS sudah bersepakat membuat simulasi pemenangan. Anies dan AHY pasangan itu digagas dan dibahas di tim kecil Koalisi Perubahan. Adi Duga menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno menilai koalisi partai politik Nasdem, PKS, dan Demokrat terlihat rumit. Mereka seolah-olah sudah membangun koalisi perubahan, tapi PKS dan Demokrat belum mau melakukan deklarasi bersama. Artinya ada yang belum selesai di lingkup internal koalisi. Demikian ujar Adi. Adi menduga tersendatnya agenda deklarasi koalisi perubahan disebabkan oleh persoalan perbuatan dan perebutan jatah bakal calon wakil presiden PKS dan Demokrat. Juga dikabarkan mendapat tawaran tergabung dengan koalisi pemerintah. Apalagi koalisi tersebut juga diterpa isu bohir yang berada di balik pembentukan koalisi. Adapun Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasah, justru berpandangan bahwa koalisi perubahan terlihat kian solid dibanding koalisi lain. Partai itu dinilai solid dalam menyokong Anies Baswedan sebagai calon presiden. Terlepas dengan siapapun nanti bakal calon wakil presidennya, Anies tetap diutamakan. Demikian ujar Deddy. Sylvester Matutina selaku relawan Jokowi menjawab kecaman PDIP terkait acara Gerakan Nusantara Bersatu dengan menyinggung soal korupsi yang dilakukan oleh elit partai. Sylvester Matutina mengaku heran mendapatkan kecaman padahal pihaknya tidak berencana akan melaksanakan kudeta atau hal negatif lainnya. Sedangkan mengenai sumber dana yang dipakai untuk acara yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Stadion GBK ini, Sylvester Matutina yang menyatakan hal tersebut berasal dari uang pribadi para relawan Jokowi. Sepanjang pertemuan itu tidak melakukan tindak pidana, tidak melanggar norma, tidak melanggar etika, tidak melanggar UUD, tidak korupsi seperti yang dilakukan elit partai. Kami relawan tidak juga melakukan kudeta. Demikian ujar Sylvester Matutina dikutip dari saluran YouTube TV News pada Kamis 1 Desember 2022. Aneh ya, relawan mau bertemu presidennya kok dilarang, kok dicampuri. Demikian lanjutnya. Perihal tujuan diselenggarakan acara Gerakan Nusantara Bersatu, ia menuturkan bahwa para relawan Jokowi hanya ingin merayakan dan mengapresiasi kinerja Jokowi sebagai presiden selama 2 periode.